Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang teori lempeng tektonik untuk memenuhi tugas UTS Geologi Dasar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal dengan NPM 21130340206. Saya Tiffany Azharo dengan NPM 24130340059. Saya Ima Hatimatu Saida dengan NPM 24130340019. Saya Husna Syifa Hafiz dengan NPM 24130340067. Saya Zinta Azani dengan NPM 24130340057. Dan saya Febri Rawani Sitomang dengan NPM 24130340072. Halo semuanya, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang teori lempeng tektonik. Materi yang pertama, bagaimanakah proses pergerakan lempeng tektonik terjadi? Teori tektonik, asal mula dan proses pergerakan. Patahan San Andreas di Amerika Utara, patahan Semangko di sepanjang Pulau Sumatera, Palung Mariana di Filipina, pegunungan Himalaya di benua Asia. Beberapa bentuk muka bumi tadi merupakan hasil dari pergerakan lempeng. Berikut struktur bumi, yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi adalah lapisan terluar yang disusun oleh batu-batuan dan tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Mantel bumi, lapisan magma semi padat yang berada di tengah-tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel terdiri dari besi, magnesium, dan silikon. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti dalam dan inti luar. Inti dalam, lapisan paling dalam bumi yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Inti dalam memiliki suhu mencapai 4.300 hingga 5.400 derajat Celcius. Inti luar adalah massa cair besi dan nikel. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lapisan yang dingin dan kaku yang berada di atas lapisan astenosfer, seolah-olah lempeng mengapung di astenosfer. Perumpamaan permukaan bumi ini seperti kepingan puzzle yang jika disatukan bisa menyatu. Kenapa bisa mereka berpisah? Dan kenapa mereka bisa dibongkar pasang seperti puzzle? Ini dibuktikan oleh para ilmuwan. Permukaan bumi yang awalnya benua tunggal sekarang terpisah dikarenakan adanya pergerakan lantai dasar samudra sehingga benua tersebut terpisah, dan bisa dibuktikan oleh fosil dan tumbuhan di Amerika Selatan dan Afrika yang ditemukan sama. Padahal, jarak benua Amerika dan Afrika itu jauh. Tidak mungkin jika hewan atau tumbuhan itu migrasi atau bermigrasi. Dari sinilah ilmuwan mengatakan bahwa dahulunya bumi ini bersatu. Lalu, kenapa bisa berpisah? Adanya perpisahan lempeng karena adanya arus konveksi yang ada dalam bumi. Arus inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng yang ada di permukaan bumi. Lalu, apa yang terjadi jika lempeng ini bergerak? Jika lempeng ini bergerak, maka akan ada energi yang dilepaskan berupa gelombang seisme atau gempa. Oke, selanjutnya ada beberapa pergerakan dari lempeng, di antaranya 1. Gerak lempeng saling mendekat atau konvergen, 2. Gerak lempeng saling menjauh atau divergen, dan yang ketiga, gerak lempeng saling berpas-pasan atau transform. Dari setiap pergerakan lempeng ini, maka bentuk muka bumi yang dihasilkan akan berbeda-beda, baik itu dari konvergen, divergen, maupun transform. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Pertama, konvergensi atau yang biasa sering disebut batas konvergen merupakan pergerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik. Nah, sesuai sama gambar yang kalian lihat sekarang, ada lempeng yang saling bertumbukan, bisa kalian lihat dengan tanda panah yang berhadapan di mana lempeng ini menuju titik yang sama. Adanya pergerakan lempeng yang saling mendekat ini akan membentuk beberapa fenomena. Yang pertama, lempeng samudra menghujam ke bawah lempeng benua dan sering disebut zona subduksi. Kedua, terbentuknya palung laut. Ketiga, pembengkakan tepi lempeng benua yang akan membentuk deretan pegunungan.
Dan yang keempat, terdapatnya aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi magma. Selain itu, terdapat beberapa pembentukan muka bumi yang terjadi pada batas lempeng konvergen. Yang pertama, lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra yang terbentuk adalah rangkaian busur gunung api yang arahnya sejajar dengan arah palung. Contohnya, rangkaian gunung api di Kepulauan Filipina sampai ke Jepang yaitu hasil tumbukan laut lempeng Filipina, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Eurasia. Yang kedua, ada batas lempeng konvergen, yaitu tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, bentukan muka bumi yang dihasilkan dicirikan terdapat palung, cekungan busur muka, cekungan belakang, dan sebagainya. Selain di Amerika Selatan, contohnya juga terdapat di Pulau Indonesia atau Kepulauan Indonesia, salah satunya Pulau Sumatera, Jawa Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Yang ketiga, pada batas konvergen yaitu pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua, contohnya pertemuan lempeng Hindia dengan lempeng Eurasia, di mana pertemuan kedua lempeng ini menghasilkan sebuah jajaran pegunungan yang terdapat di benua Asia, yaitu jalur pegunungan Himalaya, di mana pegunungan ini merupakan terdapat salah satu puncak tertinggi di bumi. Pergerakan lempeng divergen adalah lempeng tektonik yang bergerak saling menjauh satu sama lain. Umumnya terjadi di dasar laut dan membentuk batas lempeng divergen, seperti Mid-Ocean Ridge. Proses ini menyebabkan magma dari dalam mantel naik permukaan, membentuk kerak bumi baru. Salah satu contoh terkenalnya adalah Mid-Atlantic Ridge. Lempeng yang bergerak menjauh menghasilkan fenomena seperti pembentukan lembah retakan atau yang sering disebut rift valleys di daratan. Pergerakan lempeng transform adalah lempeng bergerak saling bersebelahan secara horizontal. Batas lempeng transform tidak mengakibatkan pembentukan atau penghancuran kerak bumi, akan tetapi dapat menyebabkan gempa bumi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Sesar San Andreas di California, di mana pergerakan lateral ini sering menimbulkan aktivitas seismik yang signifikan. Nah, kedua jenis pergerakan ini sangat memainkan peran penting dalam membentuk permukaan bumi dan menyebabkan berbagai fenomena geologi. Bagaimanakah teori tektonik lempeng menjelaskan pembentukan gunung, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik? Teori tektonik lempeng menjelaskan pembentukan gunung terjadi melalui 3 jenis interaksi lempeng. Yang pertama, subduksi. Ketika satu lempeng menyusup di bawah lempeng lainnya, menyebabkan pengangkatan material dan pembentukan pegunungan, seperti pegunungan Andes di Amerika Selatan. Yang kedua, pergerakan saling geser. Lempeng yang bergerak saling geser dapat menyebabkan pembentukan gunung akibat tekanan yang terakumulasi. Contohnya, pegunungan San Andreas di California. Yang ketiga, divergensi. Saat lempeng bergerak menjauh, magma naik ke permukaan dan membentuk gunung berapi. Contohnya, di Mid-Atlantic Ridge. Teori tektonik lempeng juga menjelaskan pembentukan gempa bumi melalui 3 jenis interaksi lempeng. Yang pertama, subduksi. Akumulasi tekanan ketika satu lempeng menyusup di bawah yang lain dapat menyebabkan gempa saat energi dilepaskan. Yang kedua, pergerakan saling geser. Ketika lempeng saling bergesekan, stres akan terakumulasi dan dapat menyebabkan gempa ketika energi dilepaskan mendadak. Yang ketiga, ekspansi dan kontraksi. Pergerakan lempeng dapat menyebabkan perubahan tekanan pada batuan, yang akhirnya menghasilkan gempa. Teori tektonik lempeng menjelaskan pembentukan aktivitas vulkanik melalui 3 jenis interaksi lempeng juga. Aktivitas vulkanik. A. Subduksi. Magma terbentuk dari pelelehan bahan di zona subduksi dan dapat naik ke permukaan menghasilkan gunung berapi. B. Divergensi. Magma naik dari dalam bumi untuk mengisi celah di batas lempeng yang menjauh, membentuk gunung berapi baru. C. Hotspot. Aktivitas vulkanik juga dapat terjadi di titik panas, di mana magma naik tanpa terpengaruh oleh batas lempeng, seperti di Hawaii. Nah, sekarang kami akan menjelaskan bagaimana pengaruh pergerakan lempeng tektonik terhadap perubahan iklim dan evolusi kehidupan di bumi. Pergerakan lempeng tektonik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan iklim dan evolusi kehidupan di bumi. Meskipun perlu dicatat bahwa perubahan iklim sendiri juga dapat mempengaruhi pergerakan lempeng.
Berikut adalah beberapa cara pergerakan lempeng tektonik mempengaruhi perubahan iklim dan evolusi kehidupan. Yang pertama, mengatur iklim. Pengaruh global. Lempeng Eurasia contohnya memainkan peran penting dalam mengatur iklim, pertumbuhan kerak bumi, serta distribusi sumber daya alam global. Polusi udara. Aktivitas vulkanik yang dipicu oleh pergerakan lempeng dapat mengeluarkan gas-gas kimia yang berkontribusi pada polusi udara, mempengaruhi kondisi iklim. Yang kedua yaitu geologi dan vulkanisme. Gunung api dan letusan. Pola gerakan lempeng Australia dan Eurasia yang konvergen mengakibatkan terbentuknya busur gunung api di Indonesia yang dapat menyebabkan letusan gunung berapi. Letusan ini dapat mempengaruhi mikroklimat lokal dan global dengan melepaskan partikel-partikel ke atmosfer. Yang ketiga yaitu longsor dan tsunami. Pencairan es. Pemanasan global mempercepat pencairan es di kutub-kutub yang dapat meningkatkan risiko longsor di daratan dan bawah laut. Hal ini dapat menyebabkan tsunami seperti kasus tsunami di Alaska pada tahun 2015. Lalu yang keempat yaitu evolusi kerak bumi. Gerakan patahan. Pergerakan lempeng dapat menyebabkan gempa bumi dan gesekan antar patahan yang dapat memicu perubahan struktur geologi. Pencairan es di kutub-kutub juga dapat memantulkan kerak bumi, meningkatkan intensitas gempa bumi. Yang kelima yaitu adaptasi masyarakat, strategi adaptasi. Memahami pergerakan lempeng sangat penting dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim global dan mengembangkan strategi adaptasi yang efektif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang terpengaruh. Contoh ini termasuk perencanaan tata ruang yang lebih aman, konstruksi bangunan tahan gempa, dan sistem peringatan dini. Yang keenam yaitu sejarah geologis, evolutis bumi. Pemahaman tentang pergerakan lempeng juga memberikan wawasan yang berharga dalam memahami sejarah geologis bumi secara keseluruhan. Ini memungkinkan ilmuwan untuk melacak evolusi bumi dari waktu ke waktu dan memperkirakan bagaimana bumi akan terus berubah di masa depan. Dalam sintesis, pergerakan lempeng tektonik memainkan peran fundamental dalam mengatur iklim, mengarahkan proses geologi, dan mempengaruhi evolusi kehidupan di bumi. Meski perubahan iklim juga dapat memicu pergerakan lempeng, pemahaman tentang interaksi antar lempeng tektonik dan perubahan iklim sangat penting untuk meramalkan dan mengadaptasi dengan bencana alam yang mungkin terjadi. Oke, yang terakhir, kami akan menjelaskan apakah dampak pergerakan lempeng tektonik terhadap distribusi sumber daya alam. Pergerakan lempeng tektonik memiliki dampak signifikan terhadap distribusi sumber daya alam di bumi. Sumber daya seperti mineral, minyak, dan gas bumi seringkali ditemukan di area yang mengalami aktivitas tektonik tinggi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai bagaimana pergerakan lempeng tektonik membentuk dan mendistribusikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu pembentukan pegunungan dan mineral. Saat dua lempeng tektonik bertabrakan, salah satu lempeng dapat terdorong ke atas, menciptakan pegunungan. Proses ini meningkatkan tekanan dan suhu di daerah tersebut, menyebabkan terjadinya kristalisasi mineral yang bernilai tinggi. Contohnya, di daerah pegunungan seperti Himalaya atau Andes, proses ini telah menciptakan endapan mineral seperti emas, perak, tembaga, dan timah. Yang kedua yaitu aktivitas vulkanik dan mineral ekstraktif. Aktivitas vulkanik sering terjadi di perbatasan lempeng yang aktif, khususnya di zona subduksi. Letusan gunung berapi membawa material dari mantel bumi ke permukaan yang kaya akan unsur-unsur mineral seperti sulfur, logam mulia, emas dan perak, serta logam tanah jarang. Contoh nyatanya bisa dilihat di Indonesia, di mana aktivitas gunung berapi yang tinggi menghasilkan sumber daya mineral, seperti belerang yang diambil di kawah Ijen. Yang ketiga yaitu pembentukan cekungan sedimen untuk minyak dan gas bumi. Ketika lempeng bergerak menjauh atau bisa disebut juga divergen, cekungan sedimen sering terbentuk di area tersebut. Cekungan ini menjadi tempat akumulasi sisa-sisa organisme laut purba yang tertimbun dan mengalami proses pembusukan dalam kondisi tekanan tinggi. Dan jangka waktu jutaan tahun, sisa-sisa ini berubah menjadi minyak dan gas alam. Daerah seperti cekungan di sekitar Teluk Persia dan Laut Utara sangat kaya akan minyak dan gas karena proses tektonik ini. Yang terakhir yaitu pembentukan palung laut dan sumber daya bawah laut.
di zona subduksi ketika lempeng samudra bergerak ke bawah lempeng benua, terbentuklah palung laut dalam. Palung ini seringkali kaya akan sumber daya mineral dasar laut seperti mangan, kobalt, dan niken. Sumber daya ini penting bagi industri teknologi tinggi dan biasanya terkonsentrasi di kerak bawah laut, misalnya di Palung Mariana dan di beberapa bagian Samudra Pasifik. Itu tadi penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya mengenai teori lempeng tektonik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.